Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslinda Siptiawati dengan nomor NIM 2014 050015. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip evaluasi hasil belajar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah English Language Teaching Assessment. Nah, apakah kalian tahu apa itu evaluasi hasil belajar? Nah, evaluasi hasil belajar dilakukan untuk memantau sebuah proses kemajuan belajar dari siswa yang bertujuan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil belajar ini dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada 3 prinsip. Yang pertama, prinsip keseluruhan. Prinsip ini juga dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Dengan prinsip komprehensif ini dimaksudkan ialah bahwa evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, dan menyeluruh. Dalam hubungan ini, evaluasi hasil belajar disampingkan dapat mengungkap aspek proses berpikir atau cognitive domain dan juga dapat mengungkap aspek kejiwaan lainnya, yaitu aspek nilai atau aspek sikap, yaitu affective domain, dan aspek keterampilan atau psikomotor domain yang telah melekat pada individu siswa tersebut. Dengan melakukan evaluasi hasil belajar ini yang dilakukan secara bulat, utuh, dan menyeluruh, akan diperoleh bahan-bahan atau keterangan dan informasi yang lengkap mengenai keadaan dan perkembangan subjek peserta didik yang sedang dijadikan sasaran evaluasi hasil belajar. Yang kedua, prinsip kesinambungan. Prinsip kesinambungan juga dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas. Dengan prinsip kesinambungan dimaksudkan di sini ialah evaluasi hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. Evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara berkesinambungan itu yang dimaksudkan agar berpihak kepada evaluator, yaitu guru, dosen, dan lain sebagainya, yang memperoleh kepastian dan kemantapan dalam menentukan langkah-langkah atau merumuskan kebijaksanaan yang perlu diambil untuk masa-masa selanjutnya, agar tujuan pengajaran sebagaimana telah dirumuskan pada tujuan instruksional khusus, sehingga dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, dikenal dengan prinsip objektivitas atau ma'uduliyah. Prinsip objektivitas mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektif. Nah, selanjutnya pada poin B ada yang dinamakan dengan ciri-ciri evaluasi belajar. Yang pertama ada evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan belajar pada peserta didik itu. Pengukurannya dilakukan secara tidak langsung oleh seorang pendidik atau guru ataupun dosen yang ingin menentukan yang manakah di antara para siswa peserta didik itu yang tergolong lebih pandai ketimbang dengan siswa yang lainnya. Yang diukur itu bukan dari segi kepandaiannya, melainkan gejala atau fenomena yang tampak yang memancar dari kepandaian seorang peserta didik tersebut. Dan ciri-ciri yang kedua yaitu bahwa pengukuran dalam rangka menilai keberhasilan belajar siswa pada umumnya menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif atau lebih sering menggunakan simbol-simbol angka. Hasil pengukuran yang berupa angka itu selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode statistik untuk pada akhirnya diberikan interpretasi secara kualitatif.
Ciri yang ketiga itu bahwa pada kegiatan evaluasi hasil belajar pada umumnya digunakan unit atau satuan yang tetap. Penggunaan unit-unit atau satuan yang tetap itu didasarkan pada teori yang menyatakan bahwa pada setiap populasi peserta didik yang sifatnya heterogen, misalnya berbeda jenis kelaminnya, berbeda asal sekolahnya, berbeda dari segi status ekonomi orang tuanya, dan berbeda latar belakang pendidikan orang tuanya, atau variasi lingkungan sosial tempat dia tinggal. Jika dihadapkan pada suatu tes hasil belajar, maka prestasi belajar yang mereka raih akan terlukis dalam bentuk kurva normal atau kurva simetrik. Dan ciri yang keempat, bahwa peserta belajar bahwa prestasi belajar yang dicapai oleh siswa dari waktu ke waktu adalah bersifat relatif, dalam arti bahwa hasil evaluasi tersebut keberhasilan belajar siswa itu pada umumnya tidak selalu menunjukkan kesamaan atau kesenjangan. Jadi, evaluasi yang dilaksanakan pada tahap pertama untuk subjek yang sama belum tentu sama hasilnya dengan hasil evaluasi yang dilaksanakan pada tahapan berikutnya. Dan ciri yang kelima, evaluasi hasil belajar sulit untuk dihindari terjadinya kekeliruan dalam pengukuran atau error seperti diketahui dalam usaha menilai hasil belajar siswa pendidik atau guru atau dosen mengadakan pengukuran terhadap peserta didik dengan menggunakan alat pengukur berupa tes atau ujian, baik ujian secara tertulis ataupun lisan, dengan mendasarkan diri pada jumlah jawaban yang betul atau kualitas jawaban peserta didik yang betul, dengan menyediakan beberapa tes yang ada di dalam contohnya seperti tes tersebut tersedia dari 10 soal. Nah, dari setiap soal itu memiliki skor masing-masing. Misalnya jika ia memilih nomor 1, jawaban nomor 1 itu skornya misalnya 20, nomor 2 20, dan sampai dengan skor soal nomor 10. Terkadang seorang guru atau dosen memberikan skor-skor yang kadangkala ada kurang atau kurang tepat untuk memberikan penilaian dalam sebuah tes tersebut. Selanjutnya pada poin C, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotorik, dan ranah sebagai objek hasil evaluasi belajar. Dalam mengevaluasi hasil belajar terhadap peserta didik, ada beberapa aspek atau segi yang akan kita nilai, seperti aspek kognitif dan aspek afektif serta aspek psikomotor. Ketiga aspek itu merupakan ranah kejiwaan yang erat sekali dan bahkan tidak mungkin bisa dilepaskan dari kegiatan atau proses evaluasi hasil belajar. Ketiga aspek tersebut tidak lepas dari proses hasil evaluasi belajar peserta didik. Selanjutnya pada poin D, langkah-langkah pokok dalam evaluasi hasil belajar. Sekalipun hasil evaluasi belajar itu tidak sama, namun pada umumnya para pakar dalam bidang evaluasi pendidikan merincikan kegiatan evaluasi hasil belajar ke dalam 6 langkah pokok. Yang pertama, menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Nah, sebelum kita melakukan evaluasi hasil belajar, kita harus menyusun terlebih dahulu apa saja rencana yang akan kita lakukan dalam melakukan evaluasi hasil belajar. Contohnya seperti
ketika kita ingin melakukan hasil evaluasi belajar dengan menggunakan tes tertulis, kita tentunya menyusun terlebih dahulu atau menyiapkan soal-soal yang akan kita berikan kepada siswa kita. Yang kedua, menghimpun data dalam evaluasi hasil belajar. Yang ketiga, melakukan verifikasi data. Nah, melakukan verifikasi data ini penting untuk menyatakan apakah data itu valid atau tidak valid. Yang keempat, mengolah dan menganalisis data hasil evaluasi yang dilakukan untuk memberikan makna terhadap data yang telah berhasil dihimpun dalam kegiatan evaluasi hasil belajar tersebut. Yang kelima, memberikan interpretasi dan kesimpulan penafsiran terhadap data hasil evaluasi belajar. Dan yang terakhir, bertitik tolak dari data hasil evaluasi yang telah disusun, diatur, diolah, dianalisis, dan disimpulkan, sehingga dapat diketahui apa makna yang terkandung di dalamnya. Dan ada juga yang dinamakan dengan teknik-teknik evaluasi hasil belajar yang dilakukan di sekolah. Istilah teknik dapat diartikan sebagai alat. Jadi, dalam istilah teknik evaluasi hasil belajar terkandung arti alat yang dipergunakan dalam melakukan evaluasi hasil belajar. Untuk melakukan evaluasi hasil belajar digunakan dua teknik, yaitu teknik non-tes dan teknik yang berbentuk tes. Dengan menggunakan teknik tes, maka evaluasi hasil proses pembelajaran di sekolah itu dilakukan dengan jalan menguji atau memberikan soal kepada peserta didik. Sebaliknya, dengan melakukan teknik non-tes, maka evaluasi dilakukan tanpa menguji peserta didik tersebut, tanpa memberikan soal tes ke peserta didik tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi tersebut. Lebih dan kurangnya saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.